Apa kabar kalian dimanapun berada? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa kalian semua. Dimana lagi kalau bukan di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih Tribuners kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya tentunya. Sesuai dengan cuaca hari ini cerah banget, jadi kita juga semangatnya harus cerah ya Tribuners. Untuk kalian yang lagi puasa, nggak kerasa udah ada di hari ke-29 ya, udah di penghujung Ramadan Tribuners. Dan seperti biasa, selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian semua dengan berbagai informasi yang pastinya penting dan sayang untuk kalian lewatkan. Jadi untuk Tribuners yang sudah bergabung baik di kanal YouTube, Facebook fanpage, serta live akun TikTok kami, jangan lupa untuk di tap-tap layarnya dan juga di-share untuk teman-teman kalian serta keluarga kalian. Dan juga untuk Tribuners yang mau request, mau dibacain berita apa ataupun yang mau kirim-kirim salam juga dipersilakan ya Tribuners. Dengan senang hati kami akan membacakan info-info yang ingin kalian ketahui atau juga yang mau kirim salam. Ya Tribuners, jadi kita mulai dengan info cuaca hari ini. Wah, di Ambon sendiri hari ini Tribuners panas sekali ya. Karena berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG, Tribuners hari ini per Sabtu 29 Maret 2025 di pukul 14.53 waktu Indonesia Timur, cuaca di Ambon itu berada di angka 30 derajat Celcius dengan kelembapan 79% serta kecepatan angin di angka 7 km per jam. Nah, itu untuk di Ambon ya. Kalian juga boleh silakan komen gimana cuaca di daerah kalian masing-masing, apakah panas, hujan, gerimis atau seperti apa. Next Tribuners, untuk info gelombang berdasarkan data dari BMKG juga ini ada peringatan dini yang berlaku dari kemarin ya 28 Maret sampai nanti 31 Maret 2025. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa daerah, beberapa perairan. Yang pertama ada di perairan Seram bagian timur, khususnya di bagian selatannya, lalu ada di perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, lalu perairan barat Kepulauan Tanimbar, Laut Arafuru bagian barat, perairan utara Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Babar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, serta Laut Arafuru bagian tengah. Yang berisiko terhadap keselamatan pelayaran Tribuners, perahu nelayan apabila kecepatan angin di angka 15 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,25 meter. Dan juga kapal tongkang apabila kecepatan angin di angka 16 knot dan tinggi gelombang mencapai 1,5 meter. Next Tribuners, kita punya info gempa ya. Per 29 Maret ini ada beberapa kali gempa yang terdeteksi oleh BMKG. Yang pertama di pukul 1:16 dini hari tadi ada gempa dengan magnitudo 3,3 yang terjadi di 157 km tenggara Banda, Maluku Tengah, lalu di 200 km barat Langgur, Maluku Tenggara, di kedalaman 122 km. Berikutnya Tribuners, pada pukul 3:08 waktu Indonesia Timur tadi juga terdeteksi gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 78 km utara Tepa, Maluku Barat Daya, serta di 89 km utara Dawelor Dawera, Maluku Barat Daya juga, di kedalaman 185 km. Lalu di pukul 3:17 dini hari juga terjadi gempa dengan magnitudo 4,0 yang terjadi di 153 km barat daya Banda, Maluku Tengah, lalu di 222 km selatan Nusa Laut, Maluku Tengah, di kedalaman 250 meter.
Nah, yang terakhir itu di pukul 4 pagi juga terjadi gempa dengan magnitudo 3,6 yang terjadi di 87 km barat laut Luang Sermata, Maluku Barat Daya, dan 94 km timur laut Lakor, Maluku Barat Daya di kedalaman 156 km. Tribuner, sebelum kita beralih ke jadwal kapal, Putri mau nyapa-nyapa dulu yang udah bergabung di live TikTok kami. Ada @Bung Jepri. Halo Bung Jepri, selamat bergabung. Jangan lupa di komen-komen ya Tribuners, apa yang mau kalian ketahui dari Maluku hari ini juga bisa di komen, atau mau kirim-kirim salam juga silakan. Nah, ini dari Cula Brutal. Siang kakak, siang kakak ini di sini udah mau sore sih, udah mau jam 3. Amin. Apa yang amin kakak? Semangat tadi ya. Kak Cula mungkin mau kirim salam buat siapa? Buat keluarga, teman, sahabat, silakan di komen. Boleh banget, atau mungkin mau request berita juga silakan. Nah, Tribuners, kita ke jadwal kapal ya. Yang pertama kita punya jadwal KM Labobar dengan rute Fakfak, Kaimana, Dobo, Tual, Banda, Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Nah, si KM Labobar ini Tribuners tiba di Jakarta 29 Maret tadi di pukul 4 pagi. Lalu nanti dari Jakarta akan berangkat besok 30 Maret di pukul 4 pagi juga. Lalu akan tiba di Surabaya 31 Maret di pukul 6 pagi. Nanti dari Surabaya itu berangkatnya 31 Maret di jam 11 siang. Dan akan tiba di Makassar pada 1 April di pukul 4 sore. Nextnya kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners yang berangkat dari Banda besok 30 Maret di pukul 4 sore, lalu tiba di Ambon pada 31 Maret di pukul 6 pagi. Nah, nanti dari Ambon itu akan berangkatnya 31 Maret di jam 8 malam, lalu akan tiba di Namrole pada 1 April di jam 6 pagi. Oke, Tribuners, nextnya kita punya jadwal KM Dorolonda yang tiba di Balikpapan 29 Maret di pukul 4 pagi tadi. Lalu berangkat dari Balikpapan pada jam 7 pagi tadi dan nanti tiba di Surabaya pada 30 Maret di jam 2 siang. Nah, nanti dari Surabaya itu akan berangkat pada 30 Maret di jam 6 sore. Lalu akan tiba di Balikpapan pada 1 April di pukul 00.01 dini hari. Oh, ini ada yang komen. Sorry, ada yang komen ya. Kakak Cula Brutal. Kakak boleh salam untuk saudara komunitas Salam Sarane yang lagi puasanya lancar. Amin. Oke kakak. Tribuner semuanya, ini dapat salam ya. Untuk saudara komunitas Salam Sarane di Ambon, katanya yang lagi puasa semoga lancar-lancar, amin ya, lancar sampai nanti besok ya Tribuners. Karena kemungkinan kita tuh akan lebaran pada 31 Maret. Masih kemungkinan ya, nanti kita tunggu sidang isbatnya. Kakak Cula terima kasih ya sudah komen. Mungkin mau kirim-kirim salam lagi juga silakan aja di komen, ataupun mau request berita juga boleh. Nah, next Tribuners kita punya jadwal KM Sangiang yang tiba di Bacan 29 Maret di pukul 5 pagi tadi. Lalu berangkat dari Bacan tanggal 29 jam 7 pagi tadi. Akan tiba di Ternate pada 29 Maret di jam 7 malam nanti. Nah, nanti dari Ternate itu berangkatnya jam 10 malam, lalu tiba di Bitung besok 30 Maret di pukul 5 sore. Nah, dari Bitung itu
akan berangkat keesokan harinya di tanggal 1 pada pukul 4 sore, lalu tiba di Ternate 2 April di pukul 1 siang. Nah, dari Bitung itu akan berangkat ke Ternate dan tiba di tanggal 2 April di pukul 1 siang, Tribuners. Dan nanti dari Ternate berangkatnya jam 4 sore, lalu tiba di Bacan pada 3 April di pukul 5 pagi. Next, Tribuners, kita punya jadwal kapal di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon. Untuk hari Sabtu ini tuh ada kapal cepat ya, Cantika Lestari yang berangkat dari Ambon menuju ke Namlea. Nanti berangkatnya pada pukul 9 malam. Serta untuk ke Namlea juga ada ferry dari Pelabuhan Penyeberangan Galala menuju Namlea yang akan berangkat di sekitar jam 8 malam ya, Tribuners. Lalu untuk di Pelabuhan Tulehu itu ada 2 kapal ya, ada kapal feri dengan rute Tulehu Masohi, lalu juga ada kapal cepat Cantika dengan rute Tulehu Amahai. Sementara untuk di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua Waipirit juga itu ada 7 feri yang beroperasi ya, bolak-balik. Dan itu sudah merupakan penambahan ya, Tribuners, dari yang biasanya sekitar hanya 4-5 feri yang beroperasi. Karena ini sedang arus mudik, makanya pihak ASDP menambahkan armada berjumlah 3 ya kalau nggak salah ya, jadi di sekitar 7 yang sudah beroperasi. Karena pemudik untuk saat-saat ini, Tribuners, ya mungkin Tribuners juga tahu bahwa saat ini pemudik lagi membludak-bludaknya ya, karena ini kita udah di H-2 Lebaran ya, jadi terpantau di sejumlah pelabuhan penyeberangan itu memang sangat padat sekali. Bahkan banyak yang karena beli tiketnya baru pada hari H mau berangkat itu pada udah ludes semua. Jadi kalau bisa ya untuk kalian yang mau berangkat, pesannya itu 2 atau 3 hari sebelum keberangkatan, karena biasanya kalau di hari H saat-saat ini tuh udah pada sold out tiketnya, Tribuners. Oke, Tribuners, kita ke segmen baca berita ya. Ini kita punya berita pertama, yaitu rumah indekos di Honipopu ludes terbakar, 1 korban luka bakar ya, Tribuners. Yang di Kota Ambon juga mungkin di sekitaran kota pasti melihat ya, kemarin tuh ada terjadi kebakaran. Nah, ini kebakaran hebat ya, melanda sebuah rumah yang dijadikan kos-kosan di Jalan Philip Latumahina, RT 002 RT 003, Kelurahan Honipopu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada hari Jumat tanggal 28 Maret kemarin. Nah, peristiwa ini, Tribuners, terjadi tuh sekitar jam 2 lebih ya, lebih 12, yang menghanguskan bangunan semi permanen milik almarhum Karel Kapatikawa. Dan hal ini dibenarkan oleh Kasih Humas Polresta Ambon, Ibda Jan Luhukai, dalam keterangan resminya yang menjelaskan kronologis kejadian berdasarkan keterangan dari saksi-saksi di lokasi. Nah, ini keterangan saksi pertama ya, Marce Lusikoy alias Aceh, berusia 42 tahun, Tribuners, yang merupakan penghuni dari kos tersebut. Dia mengatakan bahwa api itu diduga berasal dari kompor di salah satu kamar kos. Jadi itu rumah yang kamar-kamarnya itu dijadikan kos-kosan, Tribuners. Nah, menurut keterangan Marce ini, awalnya dia itu sedang memasak air panas. Setelah itu dia menidurkan anaknya yang masih balita. Nah, tidak lama kemudian dia mendengar suara ledakan. Iya, suara ledakan sebanyak 1 kali. Dan saat keluar dari kamar itu api sudah berkobar melahap bagian depan kamarnya, kata dia.
Nah, dalam situasi panik ini Marce dengan sigap yang menyelamatkan anaknya yang tadi ditidurkan yang masih balita itu, Tribuners, dengan cara membongkar tripleks belakang kamar untuk mencari jalan keluar. Nah, dia lalu berteriak memberitahu warga sekitar bahwa ada terjadi kebakaran, dan warga pun setelah mendengar teriakan tuh langsung bergegas membantu untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya dengan memanfaatkan air di sumur dari dekat lokasi tersebut. Itu berdasarkan keterangan dari saksi pertama ya, Tribuners. Nah, ini keterangan dari saksi kedua ya, Clifford Sihasale yang juga merupakan penghuni kos, yaitu anak dari si Marce yang memberikan keterangan pertama tadi ya, Tribuners. Dia menjelaskan bahwa saat itu dia sedang duduk santai ketika mendengar ledakan. Lalu dia melihat api sudah menyebar dengan cepat dan berusaha untuk memadamkannya. Namun karena kobaran api semakin besar, Tribuners, si Clifford ini akhirnya mengetuk pintu kamar ibunya untuk menyelamatkan diri dan ibunya. Nah, beruntung Tribuners, Marce dan anaknya ini berhasil selamat dari kobaran api. Namun si anaknya yang 20 tahun ini, Clifford Sihasale, mengalami luka bakar di bagian kaki kiri dan juga kanannya akibat dari kejadian ini. Nah, akhirnya si Clifford ini, Tribuners, segera dilarikan ke rumah sakit sumber hidup ya di IGD untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Nah, dalam peristiwa kebakaran itu, Tribuners, sebanyak 4 unit mobil pemadam kebakaran itu dikerahkan untuk memadamkan api, dan mobil pemadam kebakaran itu tiba di lokasi sekitar pukul 14:14 ya, bersama dengan personel SPKT Shift 3 Seksi Rimau, lalu piket fungsi Seksi Rimau, dan personel Satintelkam Polresta Ambon. Nah, tim gabungan ini langsung berjibaku untuk memadamkan api yang terus membesar. Nah, setelah berusaha untuk memadamkan api kurang lebih selama 1 jam, api pun berhasil dipadamkan pada pukul 15.20 waktu Indonesia Timur. Dan mereka kemudian langsung melakukan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara api yang berpotensi menyala kembali. Nah, pada pukul 15.23 itu, Tribuners, situasi di lokasi itu dinyatakan aman terkendali dan unit pemadam kebakaran pun akhirnya meninggalkan lokasi. Nah, akibat dari kebakaran ini, Tribuners, 1 unit rumah semi permanen yang dijadikan kos-kosan itu ludes terbakar dan kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, namun belum ada angka pasti berapa, detailnya tuh berapa gitu. Dan ini berdasarkan keterangan dari Ibtu Janul Hukai bahwa penyebab kebakaran itu diduga berasal dari kompor. Dan pihak kepolisian sendiri, Tribuners, sudah melakukan langkah-langkah pengamanan di lokasi kejadian, termasuk mengatur arus lalu lintas ya kemarin, dan juga mengamankan TKP dengan memasang garis polisi serta mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi untuk penyelidikan lebih lanjut. Ibtu Janul Hukai pun, Tribuners, mengimbau untuk masyarakat ya supaya lebih berhati-hati dalam menggunakan kompor ataupun peralatan listrik lainnya guna mencegah terjadinya hal-hal seperti ini. Oke, next Tribuners, kita punya informasi mengenai pemantauan hilal ya untuk penentuan Idul Fitri 1446 Hijriah yang dilakukan di 33 lokasi di Indonesia. Nah, kira-kira lebarannya itu kapan, Tribuners? Tanggal 30 atau 31? Nah, nanti kita lihat ya berdasarkan pemantauan hilal dan juga nanti sidang isbat yang akan digelar.
Jadi Tribuners, Kementerian Agama akan segera melaksanakan Rukyatul Hilal, yaitu sebuah pemantauan hilal untuk menetapkan kapan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah atau Lebaran 2025 akan jatuh. Dan pemantauan hilal ini juga menjadi momen penting tentunya bagi umat muslim di Indonesia untuk mengetahui secara pasti tanggal berapa perayaan Idul Fitri. Nah, hari ini ya Tribuners, sebentar Kemenak akan melakukan pemantauan hilal di 33 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk mengamati bulan sabit yang menandakan awal bulan Syawal. Dan tidak hanya itu, pemantauan hilal juga akan beriringan dengan agenda sidang isbat yang akan digelar di kantor pusat Kemenak di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Kita nantikan ya Tribuners, nanti sidang isbat ini dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan akan menjadi momen penting untuk penetapan Idul Fitri. Kalau di Jakarta 16.30 ya sekitar setengah 5 sore, berarti kita di sini setengah 7. Semoga bisa ini ya, setengah 7 masih, orang apa bilang masih tempo. Nah, supaya mama-mama ya mau memasak juga bisa lebih prepare nih, kalau lebarannya tanggal 30 atau 31 tuh bisa disiapkan lebih tempo. Biasanya kan sidang isbat itu agak ini ya, agak kemalaman. Kalau untuk kita di Indonesia Timur yang beda 2 jam dengan waktu Indonesia Barat. Nah, Tribuners, dengan adanya kegiatan Rukyatul Hilal ini, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami dan menghargai proses penentuan awal bulan Hijriah yang menjadi dasar dalam menentukan waktu perayaan Hari Besar Umat Islam. Nah, ini keterangan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ya, Abu Rohmat, mengatakan bahwa pemantauan hilal dilakukan di 33 titik di seluruh Indonesia. Namun tahun ini Bali tidak dapat melaksanakan Rukyatul Hilal karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi. Oh ya, hari ini merupakan Hari Raya Nyepi ya Tribuners. Untuk kalian yang merayakan, selamat merayakan ya. Nah, ini dia 33 lokasi pemantauan hilal untuk penetapan Idul Fitri 2025. Ini ada di Aceh ya, Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, dan lain-lain. Nah, untuk kita di Maluku, Tribuners, pemantauan hilal itu dilakukan di halaman samping rumah dinas Wakil Gubernur di Ambon. Nah, posisi hilal Idul Fitri 2025 itu Tribuners, Abu Rohmat tadi ya mengatakan bahwa ketinggian hilal ketika rukyat dilakukan itu berkisar antara 3 derajat 15,47 menit hingga min 3 derajat 15,47 menit hingga min 1 derajat 4,57 menit. Sementara itu, sudut elongasi hilal berada di kisaran 1 derajat 12,89 menit hingga 1 derajat 36,38 menit. Dia mengatakan bahwa kondisi ini menunjukkan bahwa hilal masih di bawah kriteria visibilitas hilal atau imkanur rukyat, yaitu tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan katanya Tribuners, walaupun posisi hilal sudah diketahui, penetapan Idul Fitri 2025 tanggal berapa itu masih menunggu hasil sidang isbat. Walaupun memang sudah ada bocoran-bocoran begitu bahwa kemungkinan besar
Idul Fitri itu akan jatuh pada tanggal 31 Maret nanti. Dan untuk Muhammadiyah sendiri, Tribuners itu dari jauh-jauh hari sudah menetapkan bahwa Idul Fitri itu akan jatuh pada tanggal 31 Maret nanti. Nah, ngomongin soal pemantauan hilal yang dilakukan untuk menentukan penetapan 1 Syawal atau Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah nanti, Tribuners, yang masih kita nantikan melalui sidang isbat yang akan digelar nanti di beberapa wilayah ya di Maluku itu, Tribuners, sudah ada yang melaksanakan Idul Fitri hari ini. Salah satunya ini nih, kita mau bacain berita soal masyarakat negeri Wakal Maluku yang sudah sholat id atau Idul Fitri hari ini, Tribuners. Memang bukan hanya di Wakal ya, di beberapa daerah itu teman-teman saya sempat kirim pesan bahwa mereka sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri hari ini. Nah, kita masih menunggu sidang isbat. Nah, Tribuners, warga negeri Wakal, Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah telah melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah hari ini ya. Dan sholat id mereka dipusatkan di Masjid Nurul Awal yang berada di negeri tersebut, di mana warga setempat mulai berdatangan itu dari pantauan reporter kami di lapangan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan ini mengingat luas masjid yang terbatas, Tribuners, sejumlah jamaah yang datang belakangan terpaksa melaksanakan salat di halaman dan luar pagar masjid. Dan belasan anggota polisi juga diterjunkan, Tribuners, untuk ikut menjaga dan mengamankan pelaksanaan salat Id di Wakal. Dan selain Polri, ada juga sejumlah anggota TNI yang dikerahkan untuk pengamanan di sana. Ini ada Kepala Pemerintahan atau Raja Negeri Wakal, Ahaja Sunet, menjelaskan bahwa warga Wakal telah memulai puasa Ramadan itu lebih awal dibanding dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah. Makanya mereka juga Idul Fitrinya duluan, karena memang mereka melaksanakan Ramadan itu juga duluan ya, 2 hari sebelum pemerintah. Nah, ini pernyataan dari Raja Negeri Wakal ya, karena kami juga puasa 1 Ramadan lebih awal dari pemerintah, makanya salat id juga begitu. Ini tidak sembarang, tapi telah melalui perhitungan atau hisab yang sudah dilakukan para leluhur kami, jelas Sunet ya. Jadi memang di beberapa daerah itu mereka melakukan perhitungan atau hisab itu sendiri ya, Tribuners. Kalau kita yang nggak tahu, nggak punya ilmu ya, kita nunggu aja ya dari pemerintah yang memang punya wewenang begitu. Tapi memang di beberapa daerah mereka punya cara tersendiri dalam menentukan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal. Kita harus menghormati ya, Tribuners. Nah, ini Sunet mengaku tokoh agama dan para penghulu Masjid Nurul Awal Wakal tidak menggunakan alat canggih untuk menghitung dan menetapkan 1 Ramadan dan 1 Syawal, namun mengandalkan kalender tua dan perhitungan bulan yang telah dijalankan turun-temurun. Jadi memang tradisi ini nih sudah berlangsung dari zaman dulu ya, dari kakek nenek moyang mereka begitu. Ini dia mengatakan bahwa ada kalender tua dan kita juga hitung bulan, dan itu tidak pernah meleset katanya. Misalnya kalau 1 Ramadan hari Kamis, maka 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Nah, sebagai informasi ya, Tribuners, bahwa warga Muslim Wakal itu memulai puasa 1 Ramadan pada Kamis 27 Februari 2025.
27 Februari, kita kan tanggal 1 ya Tribuners, berarti beda 2 hari ya, 2 hari. Nah, untuk kalian yang ada di Wakal yang sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga bisa saling memaafkan dan kembali suci ya Tribuners. Kita nanti nunggu, kalau enggak besok lusa, sepertinya sih lusa ya kemungkinan, nanti kita tunggu aja. Nah, ini ada yang komen dari Bung Jepri, saya ada kapal yang tujuan Banjarmasin Ambon kah? Kalau Banjarmasin Ambon, setahu saya sih kayaknya nggak ada ya. Tapi kakak boleh memastikannya lewat portal kami juga ya. Sebentar. Kalau dari Banjarmasin kayaknya naik pesawat kali ya kakak ya. Iya, setahu saya sih nggak ada ya dari Banjarmasin. Biasanya tuh pasti naik pesawat kalau udah sampai sejauh itu. Oke Tribuners, karena ini lagi sementara arus mudik ya, Putri mau ngucapin selamat untuk kalian yang mungkin lagi mau menuju kampung halaman. Selamat bertemu dengan keluarga tercinta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri yang nanti masih kita tunggu ya, dan kemungkinan tanggal 31 nanti kita lihat aja. Kita akan ketemu lagi nanti sekitar tanggal berapa ya, tanggal 4 ya Tribuners. Jadi sampai nanti ketemu tanggal 4, Putri mau mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah untuk kalian yang merayakan, dan juga untuk kalian yang lagi puasa, semangat puasanya sampai nanti waktu berbuka. Kita ketemu lagi nanti di rapot edisi berikutnya. Jangan bosan-bosan ya Tribuners. Thank you banget buat kalian yang udah bergabung di live TikTok, kanal YouTube, dan juga Facebook fanpage kami. Jangan lupa untuk terus menyaksikan program-program kami dan selalu akses informasi-informasi terupdate ya di portal kami www.tribunambon.com, dan juga bisa kalian akses melalui berbagai akun media sosial kami, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Akhirnya saya Putri Utami pamit. Sampai jumpa. Selamat sore. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.